Sobat Mega Warna, kenalin aku Marisa Mega Warna. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam menjalani aktivitas. Jadi kali ini aku akan mereview sebuah buku tutorial mewarnai, yang mana buku tersebut berjudul Panduan Dasar Mewarnai untuk Pemula. Ini dia bukunya. Covernya yang menarik, akhirnya bikin aku tertarik buat beli buku ini setelah aku lihat gambarnya di sebuah toko online shop ya. Awalnya karena penasaran pada kalimat panduan dasar mewarnai untuk pemula, yang mana aku berpikir mungkin juga ada teknik-teknik serta tips-tips mewarnai yang belum aku tahu ada di buku ini. Itu kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk membeli buku ini. Dan sempat berpikir ini buku mungkin untuk anak-anak kecil yang suka mewarnai gitu ya, tapi ternyata di sebelah kiri atas ada tulisan coloring book for adult, yang mana artinya buku ini digunakan untuk orang-orang yang mewarnai buku dewasa, buku mewarnai untuk dewasa. Nah, yuk kita review buku yang disusun oleh Arelita ini. Buku ini berhalaman sekitar 80 dan disusun oleh Arelita. Ini ya, sampai hampir 80. Nah, yuk kita bahas kelebihan-kelebihan apa saja yang bisa kita dapatkan melalui buku ini. Yang jelas pertama kali lihat buku ini tuh rasanya bikin tertarik buat beli karena sampul bukunya yang colorful gitu ya, warna-warni, dan ternyata juga covernya tebal. Nih, lumayan tebal. Nah, setelah lihat di bagian daftar isi, jadi kita lihat-lihat dulu. Nah, di bagian daftar isi ini ternyata buku ini bukan hanya untuk pensil warna saja, tapi buku ini berguna untuk orang-orang yang ingin mewarnai dengan pensil warna, ballpoint, spidol, krayon, serta cat air. Ya, di sini dituliskan alat dan bahannya juga, pengetahuan dasar tentang warna, serta penggunaan mewarnai menggunakan pensil warna, ballpoint, spidol, krayon, serta cat air. Jadi, buku ini juga cetakan pertamanya di tahun 2015, lalu kita bisa juga menuliskan nama di sini sebagai kepemilikan buku. Alat serta bahan yang digunakan untuk mempraktekkan isi buku ini ditulis lengkap ya di halaman setelah daftar isi. Nah, di sini juga ada alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan: palet, cutter, serutan, kuas, tisu atau kain bekas, kertas bekas, air. Dan bahannya ada pensil warna, ballpoint warna, spidol, krayon, dan cat air. Juga ini ada quotes-quotesnya ya. The purest and most thoughtful minds are those which love color the most. Oke, pengetahuan dasar tentang warna. Jadi di sini juga ada penjelasan mengenai teori warna loh guys. Juga, nah ini teori warnanya. Juga psikologi warna. Nah, menarik sekali ya. Nah, ini kesan dan pesan di balik sebuah warna. Ada quotes lagi nih. The best color in the whole world is the one that looks good on you. Mewarnai dengan pensil warna. Nah, buku ini menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dengan alat mewarnai yang tadi kita sebutkan guys, beserta hasil akhirnya. Lengkap ya dan mudah sekali untuk dipahami. Jadi ini pakai teknik arsir menggunakan pensil warna ya, karakter dan tekstur pensil warna juga dibahas. Ini hasil pewarnaan. Nah, teknik arsir gradasi. Oke, kita skip ya. Ini ada karakter dan tekstur krayon. Dulu aku rada kesulitan untuk menggunakan krayon karena selalu saja hasilnya keluar dari garis gitu, jadi bikin gak rapi. Tapi ternyata di buku ini menjelaskannya dengan mudah melalui penjelasan yang juga ada gambarnya. Ini
teknik arsir, pointillis sama blok. Dan di sini juga ada tipsnya ya, jika ingin mewarnai bidang kecil tak ada salahnya ujung krayon diraut dengan cutter agak runcing. Wah, dulu pada saat masih TK atau SD kalau ngewarnain pakai krayon tuh nggak ada pemikiran buat diurut pakai cutter ya, gurunya aja nggak ngajarin seperti itu gitu. Yang penting dulu fokusnya kita mewarnai aja dengan alat mewarnai yang ada, dan terutama pada saat itu biasanya menggunakan krayon atau pensil warna. Oke, kita skip lagi ya guys. Mungkin yang masuk cat air, setelah itu nah ini hasil pewarnaan yang menggunakan cat air. Di daftar isi tadi kita lihat ada tulisan bonus sketsa. Nah di sini emang diberikan bonus sketsa juga untuk kita warnai. Setelah kita diberikan contoh ya, asik sekali nih. Kita bisa benar-benar mengaplikasikan teknik dan tips yang udah kita pelajari di buku ini. Kalau menurut aku buku ini worth it sih untuk dibeli, terutama bagi pemula atau orang yang ingin menikmati hidup dengan seni, juga ingin ngerti teknik-teknik pewarnaan yang baik dengan segala macam atau berbagai macam alat pewarna. Jadi worth it banget sih untuk dibeli. Nah, di sini ada daftar pustakanya, juga ada gambar ini yang tadi kita lihat sebagai cover ya, cover bukunya. Di sini ada penulis-penulis yang ikut berpartisipasi pada pembuatan buku ini. Di sini dituliskan ada 4, ada Ainun Najib, Ria Koiriah, Linda Apriani, sama Anugrah Kusuma Wardani. Nah, oke, nah di sini bagian akhir dalam penutupannya ya. Paduan dasar mewarnai untuk pemula. Jika Anda bingung mencari cara melepaskan stres, penat, bosan dengan cara yang mudah, murah, dan menyenangkan, cobalah mewarnai. Ini menjadi obat mujarab di saat pikiran membutuhkan jeda sebentar dari rutinitas. Bagaimana mewarnai yang baik dan benar? Buku ini memaparkan informasi warna dari sisi teori dan psikologi yang perlu Anda tahu. Mengenal bagaimana setiap alat mewarnai memberikan efek dan karakter tersendiri. Wah, keren nih. Paduan step by step mewarnai dengan ballpoint, pensil warna, spidol, krayon, dan cat air yang mudah dipahami bagi pemula. Disertai juga dengan lembar mewarnai untuk mengasah terus kreativitas Anda. Nah, jadi gimana guys? Keren ya isinya. Langkah-langkahnya, tips-tips serta teknik-teknik pewarnaan menggunakan berbagai alat pewarna tadi sangat berguna ternyata. Kita banyak menemukan tips-tips khusus. Dan BTW buku ini terjangkau sekali loh. Kalian bisa dapetin juga di toko-toko buku atau di online shop kayak aku. Nanti aku sertakan description-nya, linknya di description box ya. And happy shopping, happy coloring. So see you on next video.